Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan satu materi yang kita kemarin sempat bahas bersama ya, yaitu tentang keseimbangan pendapatan nasional. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa pendapatan nasional itu kan kita anggap dia masih berupa satuan produk ya, dia itu berupa GDP dengan simbolnya itu Y, gitu ya. Nah, kemudian kita kemarin tentu masih ingat ya bahwa pendapatan nasional bisa kita hitung dengan menggunakan tiga pendekatan, gitu. Akan tetapi memang secara umum pendapatan nasional dalam keseimbangan umum makroekonomi akan kita dekati dengan pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan, begitu ya. Jika dengan pendekatan pengeluaran, maka kita asumsikan bahwa Y itu sama dengan C plus I plus G ya, gitu. Nah, ini dengan asumsi bahwa perekonomian itu bergerak tiga sektor ya. Eh, Digerakkan oleh konsumen, konsumsi domestik, oleh perusahaan, investasi, dan oleh pengeluaran pemerintah ya. Jadi kita tidak melibatkan masyarakat luar negeri. Gitu. Nah ini asumsinya. Nah, kemudian pada konsep tentang pendapatan nasional sendiri, untuk fungsi konsumsi sendiri, jika kita pakai asumsi dari, kita pakai teorinya Keynes, maka C itu kan kemarin sama dengan A plus B YD, begini ya teman-teman. Gitu. Nah, kalau pakai simbol yang lain, maka kita bisa tuliskan C sama dengan C0, ini artinya A ya, konsumsi otonom ditambah dengan C ya, C ini MBC ya, C YD ini. Di simbol yang lain saja sih. Gitu. Kan tetapi perlu kita ketahui bahwa sebetulnya YD itu kan diperoleh dari pajak ya, sehingga jika kita urai lagi, maka konsumsi itu sama dengan C0 ditambah C di dalam kurung pendapatan dikurangin dengan pajak ya. Karena sebetulnya YD itu adalah pendapatan disposable atau pendapatan yang sudah siap dibelanjakan, di mana YD itu adalah pendapatan dikurangin pajak sehingga menjadi pendapatan yang sudah siap dibelanjakan gitu ya. Oleh karenanya di sini nanti kita bisa urai lagi ya teman-teman ya, bahwa sebetulnya apa itu namanya, konsumsi konsumsi itu sama dengan C0 ditambah C ini ya, CY, CY kecil dikurangin CTX ya, punyanya pajak gitu. Nah ini untuk yang konsumsi. Lantas untuk saving bagaimana gitu. Nah untuk saving kan kebalikannya konsumsi, kemarin waktu kita belajar fungsi saving dan fungsi konsumsi. Konsep umum saving itu kan dia berangkat dari Y sama dengan C plus S ya, gitu. Artinya bahwa pendapatan kita itu digunakan untuk konsumsi dan untuk saving gitu. Ya asumsinya untuk dua hal ini saja gitu sebagai konsumen, tidak untuk yang lain gitu. Nah ini terkait dengan motif orang untuk memegang uang ya, menurut Keynes. Yang pertama adalah untuk transaksi, berarti orang megang uang itu untuk konsumsi ya, transaksi. Kemudian yang kedua itu adalah untuk jaga-jaga, dipakai sewaktu-waktu kalau butuh disimpan dulu. Jadi tabungan itu adalah ini motif orang untuk jaga-jaga gitu. Uangnya disimpan sekarang dan digunakan kalau butuh. Nah, motif ketiga menurut Keynes itu adalah motif spekulasi. Nah, itu biasanya diinvestasikan gitu. Nah, kalau kita sudah berangkat dari fungsi saving, maaf dari fungsi pendapatan ini ya, yang dia merupakan konsumsi plus saving, maka fungsi saving kita bisa turunkan di sini. Mungkin saya bisa buatkan di sini ya. Itu. Maka saving itu sama dengan pendapatan disposable ya, dikurangi dengan konsumsi, gitu kan. Nah, padahal pendapatan disposable itu kan kita tadi sudah tahu ya. Gitu. Maka dia adalah YJ dikurangi ini kan C0 plus CYD. Ini kan fungsi konsumsi kan. C0 plus CYD ini kan. Nah, itu tidak turun ke sini gitu. Kemudian
fungsi saving lagi itu sama dengan 1 minus C kan gitu. 1 minus C kan dia MPS ya. Dengan YD-nya ini kan 1 minus C, 1 minus C, YD itu. 1 minus C itu adalah marginal propensity to saving ya, tambahan tabungan karena ada tambahan pendapatan. Dia rumusnya delta S dibagi delta Y gitu. Atau kalau kita sudah dapat nilai MPC-nya atau C kecil maka tinggal dikurangkan 1 itu. Nah, ini dikurangi C0 ini ya, konsumsi otonom gitu. Nah, ini bisa kita turunkan lagi, satu lagi, dua lagi ya. 1 minus C ini dalam kurung pendapatan ya. Pendapatan dikurangi dengan pajak ini dikurangi dengan konsumsi otonom begitu. Nah, sehingga di fungsi akhirnya saving itu sama dengan 1 minus C YD ya. Kita kasih Y aja. 1 minus C Y ini berarti MPS ya. Ini dikurangi 1 minus C TX. Nah, ini kebalikannya ini ya. Minus C TX dikurangi dengan C0 gitu. Sehingga persamaan dari fungsi saving 1 minus C itu kan jadi S ya. SY dikurangi S TX dikurangi C0. Kalau kita memasukkan pajak. Tapi kalau kita nggak memasukkan pajak, ya fungsi savingnya gini aja. S sama dengan minus C0 ditambah 1 minus C YD. Gini aja kalau kita nggak memasukkan apa namanya pajak. Gitu. Nah, ini adalah fungsi konsumsi dan fungsi saving ya teman-teman ya. Gitu. Nah, dari sini kemudian kita bisa pindah ya ke pendapatan nasional ya gitu. Tentu tadi kita sudah bahas bahwa pendapatan nasional itu kan Y sama dengan C plus I plus G. Yang begini kan? Itu. Nah, di mana kita punya asumsi ya, di mana C itu sama dengan C0 ditambah C YD, ini sebagai fungsi konsumsi. Kemudian YD-nya sendiri itu adalah Y minus TX ya, sebagai fungsi pendapatan ya. Nah, ini fungsi awalnya. Itu ya teman-teman ya, asumsi dasarnya. Sehingga dari sini kita bisa turunkan. Maka Y sama dengan C0 ditambah C Y D gitu ya. Itu ditambah I ditambah G gitu ya. Apakah pajak sudah masuk? Belum. Nah, kalau mau memasukkan pajak berarti C0 ditambah C dalam kurung Y kurangi pajak. Ini kan ditambah I ditambah G. Ditambah I ditambah G. Gitu. Nah, sehingga kalau kurungnya kita hapus, maka ini kan berarti C0 ditambah dengan CY ya. CY ini dikurangin CTX ya. Ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya berarti pada fungsi konsumsi itu, pendapatan disposable itu besaran perubahannya, dia dikurangi dengan perubahan pada sisi pajak dulu. Itu baru akan jadi pendapatan disposable kayak di sini tadi. Gitu. Nah, sehingga Y minus CY gitu ya. Itu sama dengan C0 dikurangin C pajak ya. Konsumsi otonom dikurangin marginal propensity tax ya. Ditambah dengan investasi, ditambah dengan pengeluaran pemerintah gitu. Nah, dari sini kita sudah bisa hitung pendapatan nasional keseimbangan. Maka Y sama dengan langsung dimasukin aja C0 itu dikurangin dengan C TX ya,
di sini ditambah dengan I, ditambah dengan G, ini dibagi 1 minus C. Gitu. Nah, kan ini tinggal diturunkan tadi ya, dari sini turun ke sini. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung pendapatan nasional keseimbangan. Itu teman-teman. Tuh, jadi di sini kita nanti harus tahu C0 itu adalah konsumsi otonom ya. Kemudian C itu adalah MPC ya, teman-teman, marginal propensity to consume. TX itu adalah pajaknya. I dan G ini investasi dan pengeluaran pemerintah. 1 minus C itu 1 dikurangi dengan C, MPC. Berarti 1 minus C itu sama dengan MPS ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, em, itu cara pertama. Gitu. Kalau kita mau menentukan ini, keseimbangan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Gitu. Ingat, ini juga ada pendekatan pendapatan ya, di mana pendekatan pendapatan itu Y sama dengan C ditambah I itu sama dengan S ya. Masih ingat pada saat pertemuan pertama kita S itu sama dengan I. Saving ya, asumsinya adalah uang yang dari konsumen ditabung digunakan untuk investasi. Gitu. Maka Y sama dengan C plus S plus, nah G itu diperoleh dari pajak ya, itu TX. Gitu. Nah, ini adalah pendekatan penerimaan. Jadi yang menerima uang. Oleh karena S dan maaf oleh karena C ini di pendekatan konsumsi dan penerimaan sama, maka ini bisa dihilangkan. Maka ini kita bisa sebut sebagai kebijakan suntikan dan kebijakan bocoran. Nah, ini adalah kebijakan suntikan di mana sifatnya memasukkan uang ya lewat I dan lewat G, dan ini adalah kebijakan bocoran, sifatnya mengeluarkan uang. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mendorong kebijakan yang sifatnya kontraksional, maka kita akan mendorong kebijakan untuk menambah tabungan atau menambah pajak gitu. Nah, tapi kalau ekspansional biasanya yang didorong dia menyuntikkan uang ya, injection. Kebijakan injection dia fokusnya ke mendorong investasi dan pengeluaran pemerintah. Ini kalau perekonomiannya 3 sektor. Kalau 4 sektor berarti di sini ditambah ekspor ya di yang penerimaan, maaf dikonsumsi, sedangkan yang di sini di bocoran ini ditambah impor. Gitu. Nah, kita sekarang mau menghitung dengan cara yang kedua. Gitu. Kita mau mencari ini, penghitungan pendapatan nasional dengan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua adalah ini, teman-teman. Bahwa I tambah G, gitu ya. I plus G, maaf, C plus I plus G, itu sama dengan C plus S plus Tax. Ini, teman-teman. Nah, oleh karenanya, maka kalau kita sekarang balik, maka di sini I plus G, di sini ya, I plus G, itu sama dengan, nah C-nya masuk nih, gitu kan. C-nya masuk kan berarti YD ya, minus C di plus TX ya. Gitu, kan di sini kan. Gitu. Nah, kemudian ini lagi I plus G itu sama dengan, maka YD pendapatan disposable dikurangin konsumsi otonom, dikurangin MPC, ditambah pajak, kan begini ya teman-teman ya. Ini. Nah, kemudian kita balik turun di sini I plus G sama dengan, nah sama dengan pendapatan dikurangin dengan pajak kan. Itu di sini dikurangin dengan konsumsi otonom, dikurangin MPC ya. Nah, MPC-nya dari siapa? Dari pendapatan dikurangin dengan pajak lagi. Gitu. Nah, sehingga dari sini kita akan bisa dapat, ya masukin aja di sini Y sama dengan C0 di sini dikurangin dengan C. C-nya siapa? TX ya. C, TX di sini. Kemudian ditambah dengan ini, I tambah G, I tambah G, dibagi 1 minus C. Sama. Nah, nanti kita akan hitung dengan menggunakan dua rumus ini. Nanti sama atau beda. Itu. Nah, ini adalah
keseimbangan ya teman-teman pendapatan nasional itu. Dengan asumsi kita memasukkan pajak ya. Kalau nggak memasukkan pajak lebih simpel. Gitu. Nah, sekarang kita latihan ya. Misalnya, yuk kita sekarang berlatih. Misalnya begini, kita diminta untuk menghitung pendapatan nasional. Gitu. Diketahui misalnya fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 0,75 gini ya. 0,75 YD. Ya, gini aja. Kita lebih enak. Gini. Biar C sama dengan 20 ya. C plus 0,75 YD. Ini fungsi konsumsinya ya. Kemudian investasinya itu 40 miliar gitu. Kemudian pajaknya TX ya itu 20 miliar. Nah, begini. Kemudian pengeluaran pemerintahnya itu 60 miliar gitu. Nah, ini yang diketahui. Pertanyaannya berapa Y? Berapa pendapatan nasionalnya? Itu. Pendapatan nasional equilibrium. Kemudian konsumsi equilibrium ya, dicari sekalian. Kemudian saving equilibrium dicari sekalian. Gitu. Nah, dari persamaan ini kita akan bisa dapat nilai ini semua. Gitu. Caranya bagaimana? Gitu. Yuk, kita bisa jawab sekarang. Gitu. Ingat tadi rumusnya bahwa Y itu sama dengan konsumsi otonom ya teman-teman ya. Dikurangin MPC gitu. Dikali pajak ya. Ditambah I. Ditambah G. Ini kan. Ini dibagi 1 minus C. Gitu. Nah tinggal dimasukin aja sekarang. Konsumsi otonom berarti ini ya. 20 ya teman-teman ya. Itu konsumsi otonom berarti 20 dikurangin C. C berarti ini ya. Dikurangin 0,75 gitu ya. 0,75 dikali TX. TX-nya berapa? 20. Berarti 0,75 dikali 20 ini ditambah I-nya berapa? I-nya 40, tinggal dimasukin aja. G-nya 60. Gitu. Dibagi 1 minus C. 1 minus 0,75. Ini kan berarti MPS kan? 1 minus C. Gitu. Udah tinggal dimasukin aja. Berarti 20 dikurangin ini 15 ya teman-teman ya. 20 kurangi 15 itu berarti kan 0,75 kali 20 kan 15 ya. 20 kurangi 15 5, 5 tambah 40 45, 45 tambah 60 105 ya. 105 dibagi 0,25. Nah, berapa? Y equilibriumnya pendapatan nasional 420 ya gitu. Nah, ini Y-nya, Y equilibrium atau pendapatan nasional keseimbangan. Nah, sekarang kita cari nilai C sama S gitu. Mudah ya. Kita diminta untuk cari C. C kan tadi ini ya teman-teman ya. 20 ditambah 0,75 YD. Ini kan. Gitu. Nah, YD itu kan berarti pendapatan sudah dikurangi dengan pajak kan. Gitu. Berarti 20 ditambah 0,75 dalam kurung Y-nya berapa? 420 dikurangin 20. Ini kan? Itu. Nah, berarti berapa nih sekarang gitu? Berarti 20 ditambah 0,75 dikali 400 ya, gitu. 0,75 dikali 400 berapa? 300 ya. Berarti 20 ditambah dengan 300. Berapa C-nya? C-nya sama dengan 320. Gitu. Nah, tinggal mencari S, gitu kan? Gitu. Nah, tinggal mencari S rumusnya gimana? Tinggal ini kan kita udah ketemu ya, Y equilibriumnya udah ketemu, C-nya udah ketemu, tinggal S-nya gitu. Nah, S itu kan tadi rumusnya YD dikurangin C kan, gitu kan? Itu. Nah, YD-nya berapa? Gitu kan. YD-nya itu kan tadi 420
kurangin 20 ya, gitu kan, pendapatan dikurangin pajak kan, itu. Ini dikurangin 320, C-nya kan udah ketemu, 320. Berarti 400 dikurangi 320. Berapa S-nya? S equilibrium 80. Gitu. Nah, kita udah ketemu semua nih teman-teman ya. Gitu. Jadi, rumusnya ini rumus umum. Dan teman-teman tolong dipastikan ketika di sini YD, maka Anda harus nggak bisa memasukkan ini Y langsung. Karena ini Y equilibrium, belum Y disposable. Kalau Y disposable berarti kan pendapatan yang sudah dikurangin dengan pajak. Gitu. Nah, artinya dengan posisi konsumsi domestik sekian persamaan, investasi 40, pajak penerimaannya 20, G-nya 60, maka kita akan punya Y equilibrium sebesar 420 gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaannya begini, kalau misalnya kita memasukkan transfer gitu, karena kan penerimaan negara itu kan bisa pajak, bisa transfer juga kan gitu. Nah, transfer itu kan sifatnya dia menambahkan uang gitu kan. Itu. Jadi kan kalau kita di Y itu kan sama dengan C0 ditambah dengan CYD, maaf CY gitu. CY di mana ini nanti dikurangin dengan pajak ya. TX. Nah, ini kan ditambah dengan transfer kan, ditambah G tambah I kan begitu. Nah, pertanyaannya sekarang misal kita memasukkan transfer nih gitu. Konsumsi domestik misalnya persamaannya 0 di 100 ditambah 0,8 YD begini. Kemudian investasinya itu sebesar 50 miliar ini. Kemudian pengeluaran pemerintahnya itu 250. Kemudian di sini pajaknya TX ya. Pajak juga 250. Kemudian transfer ya, subsidi ya. Transfer itu adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan ke masyarakat. Kalau pajak kan pemerintah dapat uang ya, dari masyarakat. Nah, transfernya itu di sini 50. Nah, di sini ada transfer nih. Pertanyaannya berapa Y equilibrium atau pendapatan nasional keseimbangannya begitu. Udah dari sini kita sudah langsung bisa memasukkan itu Y sama dengan C plus I plus G ya, teman-teman. Itu tinggal dimasukkan aja di sini Y sama dengan 100, C-nya ditulis ya, 0,8 YD itu. Kemudian ditambah 50 ya investasi, ditambah pengeluaran pemerintah 250 kan begitu. Tapi di sini ada pajak dan ada transfer. Ya sudah harus dimasukkan ke persamaan juga. Berarti memasukkannya gimana? Tinggal dimasukkan ke dalam 0,8 kan? 0,8 gini. Nah, ini kan 0,8 dari pendapatan dikurangin pajak ya. 250 ditambah dengan transfer 50 kan? Nah, kan begini cara memasukkannya. Gitu. Kenapa? Karena dikurangin pajak karena pajak mengurangi pendapatan dan ditambah transfer. Nah, transfer menambah pendapatan, gitu kan. Nah, tinggal dimasukin aja semua yang nggak ada Y-nya dijumlah dulu. 100 tambah 50 tambah 250, 400 ya. 400 ditambah, nah 0,8 Y kan. 0,8 Y dikurang 160 gitu. 160 dari mana? 160 dari 250 dikurang 50 karena kan 250 ini dari sini 250 kurang 50 berarti 200 dikali 0,8 gitu. Berarti kan 160 kan 0,8-nya 200 kan. Dari pajak dikurang transfer gitu. Nah, kemudian tinggal dimasukkan lagi ke sini. 400 dikurang 160 yang nggak ada kaitannya berarti 240 ditambah 0,8 Y begini kan. Nah, berarti kan tinggal saya masukkan ke sini.
Y dikurang 0,8Y sama dengan 240. Maka 0,2Y sama dengan 240. Nah, saya pindah ke sini. Nah, saya taruh sini ya. 0,2Y sama dengan 240. Maka Y sama dengan 240 dibagi 0,2. Begitu ya teman-teman ya. Berapa nih? 240 dibagi 0,2. Sekitar kita hitung ya. Sekitar 1.200 ya. Nah, gitu. Maka Y equilibriumnya sama dengan 1.200. Itu. Nah, ini kita mendapatkan pendapatan nasional keseimbangan ya teman-teman ya. Kalau kita ada transfer, nggak bisa dipakai rumus yang tadi ya, karena nggak mengakomodir. Gitu loh. Nah, kalau yang rumus yang tadi, di mana C0 dikurangi CPX ditambah I tambah G dibagi MPS ya, itu nggak ada transfernya. Tuh. Nah, ini kira-kira teman-teman sekalian ya, yang bisa saya review terkait dengan pendapatan nasional keseimbangan. Dari sini teman-teman juga bisa menghitung konsumsi dan maaf, bisa menghitung saving ya, gitu, saving equilibrium itu S, kemudian konsumsi juga bisa dihitung C-nya. Caranya seperti tadi, tinggal dimasukkan aja kan kita sudah punya YE-nya. Itu kira-kira teman-teman